Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, sekarang kita ambil absen dulu ya. Ya. Absen. Absennya dulu sampai habis sekarang ya. Juli Fahri Darman. Din Pak. Asa Kama Malufi. Asa Kanza. Kanza Malufi. Pak. Huruf N dengan Z-nya ibu ini kayak N ini. Ganiyum Kolbi. Din Pak. Mana? Ya. Gibran Aprizoni. Din Pak. Jeffrey Al-Bakri. Adil Pak. Nawizatul Hasanah. Adil Pak. Betul Pak ya? Nawizatul Hasanah betul ya? Nabila Adil Pak. Nurul Alisah. Adil Pak. Rahmat Yuliza Putra. Adil Pak. Oke. Baik, jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita kan sudah berdoa pagi tadi ya. Nah, ini pelajaran yang kedua. Jadi kita baca basmalah saja sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita belajar IPAS ya. Coba. Tentang jenis-jenis energi, jenis-jenis energi yang ada di alam dan pemanfaatannya ya. Nah, sekarang Pak tanya dulu. Sumber energi yang kamu ketahui di alam apa saja? Keraskan suaranya. Apa salah satu contohnya? Coba. Apa? Kamu ini lagu marah. Pak. Jenis sumber energi. Pak. Ya, apa Peri? PLTA. Bukan, sumbernya. Matahari. Matahari. Ya, hari ini suaranya. Apalagi Gibran tahu? Apa jenis sumber energi yang ada di alam? Lampu Pak. Lampu. Yo Pak. Air. Lampu itu hasil dari energinya. Apa? Air. Hah? Air. Air, betul sekali. Yang ada di alam dulu. Terus? Angin. Angin. Baik. Apalagi? Hujan. Hujan. Ya, sama dengan air ya. Apa? Jadi apa saja tadi? Ada matahari, air, dan angin tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi yang ada di alam itu ada matahari, angin yang memiliki energi, air, panas bumi, dan listrik ya. Ada yang sakit lokal ini? Tidak. Tidak. Pak. Nah, tolong semangat dulu ya, bantu Bapak sebentar. Jadi itu ya sumber energi. Nah, sekarang Pak jelaskan lagi. Dari energi-energi tersebut, contohnya matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia menjadi apa? Salah satunya, ada yang tahu? Apa? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian, betul sekali. Dari pakaian basah menjadi kering, ya betul sekali. Terus apa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk bersama? Misalnya air, apa yang kita ketahui? Minum. Nah, bisa minum, bisa mencuci baju. Salah satunya yang paling besar manfaatnya adalah dari tenaga air menjadi listrik, ya. Nah, contohnya PLTA. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang kamu bisa buka di bukunya di sebelum di halaman berapa tadi? 92 coba ya. Udah terbuka semuanya? Nah, jadi Pak harapkan setelah kamu belajar ini kamu bisa memahami dan mengetahui sumber-sumber energi yang ada di alam serta manfaatnya. Itu tujuan kita hari ini. Nah, ya.
Sebenarnya Bapak ada gambar sebenarnya. Jadi berhubung karena lampunya tidak mendukung ya, listrik tidak mendukung, gambarnya tidak bisa di print. Nah, seperti itu ya. Nah, di buku coba kamu lihat di situ ada energi matahari menjadi panel surya namanya. Panel surya itu adalah alat untuk menerima cahaya matahari menjadi listrik ya. Seterusnya ada angin ya. Coba lihat di buku itu. Yang mana yang angin? Yang ada LTS. coba di gambar itu yang ada gambar apanya? Nah, yang ada gambar kincir anginnya. Nah, itulah iya. PLTB bayu ya. Kalau di sana bayu itu sebenarnya bahasa apa itu? Bahasa Jawa ya, bukan? Intinya. Jadi ya pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, dari angin itu dapat memutar kincir angin yang akan dapat memutar turbin atau dinamo namanya. Kalau membaca di sana. Dari dinamo itu menghasilkan listrik. Nah, seperti itu ya. Seterusnya dari energi listrik itu sendiri. Kalau di alam ini energi listrik gimana bisa kita lihat? Yang dari alam. Kalau jam pernah dengar petir? Nah, itu dia. Itu listrik alam. Berpuluh ribu bahkan ratusan ribu kali lipat dari listrik yang menghidupkan lampu kita ini. Kalau kita kena bisa hangus langsung ya. Nah, itu. Iya, ratusan kali lipat itu ya. Ada lagi namanya geotermal. Geotermal itu energi dari panas bumi. Nah, dari panas bumi itu nanti dijadikan energi listrik juga. Nah, dari energi listrik tadi ada juga yang dipakai untuk alat komunikasi. Kalau ada listrik bisa kita menelpon? Bisakah hidup tower untuk komunikasi kalau nggak ada listrik? Ya, jadi sebenarnya ada 3 macam manfaat dari sumber energi alam. Yang pertama penerangan, ada juga untuk transportasi, ya, dan ada juga untuk komunikasi. Ya, begitu ya. Nah, jadi nanti sudah paham ya kira-kira jenis energi dan manfaatnya? Sudah. Nah, jadi nanti kita akan bagi kelompok. Berapa jumlah yang hadir sekarang? 9 pas menjadi 3. Nah, di meja kamu kan sudah ada buku. Buku itu kita jadikan sebagai medianya. Nanti di buku juga sudah ada gambar, juga sudah ada penjelasannya. Nanti kamu pilih salah satu gambar, ya, salah satu gambar di buku ini. Kan di sini ada 3 gambar nih, bahkan banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 7 gambar. Pilih salah satu jenis gambar. Ada PL, PA, ya, semuanya ada penjelasannya. Sekarang tugas di kelompok tersebut adalah setelah memilih gambar, terserah kalau misalnya sama gambar yang kelompok 1 dengan mudah salah. Kamu bikin proses terjadinya energi itu, kamu bikin ringkasannya, kamu catat dan jawab pertanyaan di bawahnya. Seperti itu ya, paham? Oke. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan kelompoknya terserah. Maunya, coba si Ganio pindah di sini ya. Bisa memilih sini. Kamu ada sakit nggak? Nggak salah. Coba pindah di sini. Nggak, agak bad mood aja dari tadi sepertinya. Dan misalnya kalau sakit boleh pulang gitu ya. Yang kamu pindah di sini.
Dan sekarang sudah terbagi menjadi kelompok. Jadi di buku dan juga sudah punya buku masing-masing ya. Nah, buku ini kita jadikan media belajar sekarang karena lampu mati. Seharusnya juga pakai fokus ini. Ya, ada fokus, laptop juga sudah ada, tapi karena lampu mati. Nah, di buku ini ada gambar tadi ya, jadi tugasnya pilih salah satu gambar ataupun dua gambar juga boleh. Gambar dari sumber energi, dari sumber daya alam menjadi sebuah energi. Nah, masing-masing gambar, pilihlah masing-masing kelompok minimal satu gambar. Jadi tugasnya apa? Cermati gambar tersebut, baca penjelasan di bawahnya, dan di bawahnya juga sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan jawab pertanyaannya. Ya, nah, silakan. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan ke depan hasil tugas kelompoknya. Sudah bisa mulai tuh? Ya, silakan dikerjakan. Ini walaupun modal itu dengan menjelaskan apa, karena ada manfaat bagi kamu. Kami pasti buat penggambar yang bergambar kamu pakai modal itu. Oke, sekarang saatnya kita presentasikan. Jadi presentasinya tidak usah ke depan ya, tanya aja langsung ke masing-masing kelompoknya dari hasil diskusi kamu tadi ya. Jadi kelompok ini tadi memilih apa? Energinya angin ya, yang ini matahari dan yang ini tentunya air ya. Nah, akan ada tiga sumber utama. Nah, sekarang kita mulai dari yang di sini dulu. Urut aja ya dari kanan. Oke, dari kelompok ini apa saja manfaat dari energi apa tadi angin? Coba nanti di Bisa bukunya. untuk listrik dan bisa juga untuk memutar kipas angin. Bisa untuk listrik dan juga bisa untuk memutar kipas angin. Kalau untuk listrik dari apa kita manfaatkannya? Dari kincir angin menjadi PLTB ya namanya, sedikit tenaga bayu. Nah, kalau untuk kipas angin ya tentunya dari alat elektronik itu apa namanya itu AC misalnya ya. Nah, itu bagus itu hasilnya ya. Nanti kita uji dan dikumpulkan nanti hasil jawabannya. Ya, kelompok yang di tengah, kelompok kedua. Bisa matahari. Matahari bisa untuk menjemur pakaian. Bagus. Kan Apalagi? Matahari. PLTM. Nah, PLTS atau PLTM? Tenaga surya. Nah, dari energi matahari itu diubah menjadi energi listrik, bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Ya. Terakhir itu bisa untuk penerangan ya. Nah, itulah manfaat dari energi matahari, sumber energi. Nah, kalau ini adalah energi air. Coba dari energi air berapa kamu dapat manfaatnya? 2 atau 3 berapa? Minimal 3. Iya, minimal 2 lah. Coba salah satunya apa?
Wah, manfaat untuk kebersihan itu namanya ya. Selanjutnya, Untuk minum. untuk minum ya, untuk kehidupan itu ya. Untuk listrik bisa enggak? Bisa. Nah, bisa. Kalau untuk listrik dipakai melalui apa? TA. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, itu yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi ketiga kelompok sudah menemukan hasil diskusinya. Nah, setelah menemukan hasil diskusinya, di bawah itu ada pertanyaannya itu. Nanti seluruh pertanyaan itu apakah sudah terjawab semuanya? Sudah ya. Sudah terjawab semuanya. Nanti kalau sudah terjawab, hasilnya kumpulkan nanti ke depan apa yang akan nilai sendiri. Nah, jadi kesimpulannya pelajaran hari ini ya, tolong perhatikan sebentar. Dari berbagai jenis sumber energi yang ada di alam itu dapat kita manfaatkan energinya. Jadi kamu sudah paham ya? Ya, sudah paham ya? Oke. Jadi kalau sudah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tetap jangan pindah dulu kelompoknya. Oke. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran IPAS kita ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ya? Atau apa yang bertanya? Apakah kalian bisa memahami pelajaran ini? Lais, apakah senang belajar hari ini? Nah, oke. Sekarang kita tutup aja dulu pelajarannya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, namun sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah dulu semuanya. Nanti kita akan lanjut ke pelajaran kedua di bahasa Indonesia ya. Pelajaran kedua. Sekarang tutup dulu buku IPAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.